Apa godaan yang paling terbesar jadi pemain? Godaan menjadi pemain musik gitar, gitaris, apalagi umumnya entertain lah ya, dunia entertain. Kalau laki-laki itu memang perempuan. Bang. Perempuan. Minuman. Kalau minuman jenis-jenis yang lain kayak narkoba atau apa itu nomor 2 atau 3 lah gitu. Karena gini, kita di panggung itu berhadapan langsung dengan mereka gitu. Nah, kadang-kadang kita pergi pun sama dengan mereka. Iya. Kita sering bersama tu kadang-kadang kan kalau yang tidak bisa nahan kan kadang-kadang ada rasa. Godaan terkuat kalau untuk entertain memang kalau laki-laki itu perempuan. Sekian banyak abang bermain, udah berapa gitar yang abang miliki? Kalau gitar yang pernah abang mainkan dulu ya, kalau mainkan tuh abang sudah pernah merasa Fender, Gibson pernah, lepas tu Samik pernah, Moison pernah, lepas itu yang paling gitar yang paling abang suka tu Ibanez. Menurut abang di Ibanez tu dapat yang abang mau tu dapat gitu kan. Dia soundnya pun untuk ke slow rock okey, ke dangdut okey. Untuk jari abang lebih enak ke Ibanez itu. Selamat datang Bang Dani. Kita berbincang santai lah dulu nih Bang ya. Sebelumnya kan saya cukup tahu kegiatan abang mengenai musik lah. Abang cukup aktif di bidang musik di Kabupaten Inhil ini dan cukup jauh juga main Bang ya. Insyaallah jauh. Insyaallah jauh. Jadi kalau saya tuh sering kalau datang undangan orang, datang anda undangan ini Bang Dani lagi gitar kan, datang lagi undangan ini. Nih orang ini terus nih kata saya. Jadi kalau bahasa Melayu tuh kalau di melodi itu kan agak putus naik Bang ya, agak. Tapi Bang sebelum kita mengulik tentang musik nih, abang nih pandai bermain gitar itu umur berapa? Okey, abang mulai main gitar tuh sekitaran tahun 1994. 94 berarti abang sudah tamat SMP. Udah mulai itu Bang. Udah mulai. Di periode itu pun 92 93 itu kan udah mulai main gitar kosong gitu kan sama kawan-kawan SMP. Dulu kalau di Guntung tuh ngumpul gitar gitu biasalah kan. anak muda kan. Kita nengok kawan pandai main mau belajar juga gitu kan. Dari sampai 94 tuh periode gitar tong kalau zaman dulu kan. Gitar akustik kalau sekarang. Situlah awal itu 94 mulai. Terus SMA pindah timbelahan kan. SMA 1. Nah, mulai di timbelahan nengok kawan-kawan main gitar juga. Terus kelas 1 SMA sudah ada festival di timbelahan. Jadi tengok nonton festival kan baru itu tengok ada festival gitu kan. Wah seru juga gitu kan. Gaya di panggung. Orang naikkan gitar gitu. Naikkan gitar gaya lah orang kan. Jadi 95 tu dah mulai belajar. 96 sudah ikut festival. Oh mulai. Itulah ada band tuh Bang. Sudah ada band SMA lah kalau SMA gitu kan. Nah dari situlah mulai nekuni lah, mulai pindah ke gitar listrik gitu kan, elektrik. 95 96 tuh udah gitar elektrik gitu. Cuman udah mulai lah. Udah mulai gitar elektrik. Tapi ya untuk main-main pribadi lah kan belum ada job, belum ada apa gitu. Belum masuk ke dunia entertainnya belum. Cuman untuk festival aja. Festival depan lorong. Okey. Jadi Bang kalau itu cukup ya biasalah kalau prosesnya itu saya melihat kan berproses abang nih dengan pertama ini kan biasanya kan gitaris ini kan pasti ada band nih. Iya. Abang tuh band pertama abang apa ada nama enggak Bang?
Untuk band pertama tuh namanya lah tak ingat lah kan udah lama betul. Tahun 95 tuh band pertama tuh ikut festival di Bahana Musik in Hill kemarin tuh. Wah, itu di gedung Tasik Gemilang. Ada band kawan ikut nak nampil, ngajak abang main. Waktu itu masih pegang bass. Abang belum apa bang? Sudah main gitar listrik, tapi kebutuhan untuk festival tuh orang butuh bass kan. Jadi main bass di Bahana Musik pertama itu. Itu kalau band itu tak ingat. Tapi kalau band yang tetap abang tuh setelah 97 kan tamat sekolah nih. Abang balik Guntung, abang punya ikut band Guntung, band King Sound namanya. Nah itu kalau untuk band pertama King Sound. Kalau tahun-tahun 95 2000 kan masih band kemarin. Masih kan? band, belum ada organ tunggal tuh. Kalau sampai 2000 tuh belum ada organ tunggal, jadi masih band, rata-rata band. Jadi kalau di Guntung tuh ada band King Sound, ada Sabeta sama Genata. Kalau di Guntung, kalau di Tembilahannya ada banyak tuh Rama Musik, Pelangi dan lain-lain ya kan. Tapi ini satu juga ya bang. Kalau kita kan beda nih, kalau band yang terkenal lah, kalau musik pop ya. Kalau pop Melayu atau dangdut. Ini kan kayak kita jadi pemain musik daerah ini kan dituntut semua harus bisa nih bang. Semua genre harus bisa gitu. Harus apa? Ketika orang nak nyanyi lagu dangdut, lagu Malaysia. Kalau pop juga. Betul. Itu membiasakan harus bisa tuh mengulik lagu tuh kapan waktunya? Kalau kita sebagai gitaris wedding gitu kan, gitaris orang kawin, dicatat orang kawin itu memang kita harus dituntut harus bisa semua lagu gitu kan. Kita harus jadi macam ubi kayu. Di mana kita cocok hidup. Betul. Jadi untuk itu kan kita di rumah gitu kan ada waktu kita cari lagu. Kita harus pelajari juga misalnya di daerah ini lagunya apa. Misalnya kita main ke Manda. Kalau Manda itu kan identik dengan dangdut, slorok. Nah, kita harus pelajari lagu yang ngetopnya apa, lagu terbarunya apa. Itu memang tugas kita sebagai player gitu kan. Untuk cari lagunya. Jadi kita ada tanggung jawab. Ketika orang bayar kita harus ada tanggung jawab juga gitu kan. Minimal jangan tenganga-tenganga gitu. Tapi banyak juga yang macam itu. Banyak. Kan biasanya mau gini nih bahasa kalau kita datang ke pesta itu kan lagi tak bisa lagu itu. Iya, memang iya. Rata-rata. Tapi saya juga pernah diiringi Bang Dani juga karena ada pesta kawan kemarin cek vokal kan tes lagu apa kemarin Tiara. Tapi memang agak mengiau juga punya dia orang punya main lah. Tapi kembali ke apa abang nih cukup lama nih bermain musik di Inhil ini udah seberapa jauh nih? Jangkauannya gitu maksudnya. Abang main tuh kita kan ada 20 kecamatan nih. Siap. Tentu selama abang bermain musik lah. Kalau seingat abang lah, kalau untuk Inhil, ya alhamdulillah 20 sudah sampai. Sudah sampai. Berkeliling bang? Keliling. Siapa yang manggil lah, misalnya kecamatan mana, daerah mana, gitu kan. Tapi yang paling daftar paling banyak tuh mungkin Mande, Simpang Gaung, Tembilahan Kota, gitu kan. Terus Quindra, macam Sungai Bele, Sungai Buloh, Sungai Laut, itu yang paling sering gitu kan. Karena orang tahu tuh kalau abang tuh kuatnya di Slorok gitu kan. Nah, karena daerah itu memang daerah yang suka lagu Slorok gitu kan. Mungkin karena di situ dasar orang tuh suka sama manggil abang gitu kan. Itu kan salah. Tapi gini Pak, kembali lagi. Kita kan kalau hobi itu, misalnya abang ini kan pemain pasti diiringin dengan hobi ya bang. Tapi hobi juga ada juga setiap barang sesuatu kan ada tingkatan nih. Nah, gitar listrik pertama abang beli itu apa? Gitar pertama abang beli itu Ibanez RGR Korea. Pertama kali. Itu ngumpul lama dak? Sebetulnya ngumpul tak lama, cuma merengek aja yang lama. Merengek sama almarhum bapak kan. Kebetulan bapak abang kan di orang musik juga. Dia pemain musik tradisional, pemain musik Guntung Permai namanya kan. Jadi
balik dari Tembilahan, abang kan dah gabung sama Kingston nih. Emang gitar Kingston tuh gitar yang istilah kalau menurut abang tak sedap nak dimain gitu kan. Jadi pengen gitar, kebetulan ada kawan dari Pekanbaru balik ke Guntung, dia bawa gitar, itu ada gitar dijual dia RGR Korea tuh, Made in Korea. Harganya waktu itu 500.000. Tahun 95 abang beli. Mahal tuh bang. Kalau 95, kalau Mahal lah. 500.000 mahal, termasuk mahal. Termasuk mahal. Alhamdulillah dari gitar itulah mulai tekun gitu kan, tekun belajar. Kalau dulu waktu pertama awal-awal nak pandai, abang bisa 4 jam sehari. Main tuh. Main melatih antara picking sama fingering jari ini. Nah, itu latihnya 4 jam, kadang 4 jam, kadang 3 jam. Tapi gitu bang, kan. gini juga bang. Ini kan ini terlepas lah. Saya ini juga ya penyanyi itu tidak. Cuman saya suka nyanyi. Saya tak hafal bang. Cengkuk-cengkuk main gitar itu kan melodi lah, rap dia macam mana nyambung nih bunyi, ngangkat gitar ke tali dia agak keok-keok bunyi dia kan. Saya tak mudah ngapal itu. Betul. Kalau ini kan abang, saya juga tahu abang banyak lagu abang bisa mengiringi. Insyaallah. Itu memang abang pelajari atau macam mana? Dia kalau misalnya lagu tuh awalnya yang mesti kita tanam dulu, kita suka dulu. Misalnya lagu Tiara misalnya. Nah, kita suka dengan lagu Tiara tuh ketika kita nanti mengulik dia, kita cari dia, kita akan cepat kerana kita dah suka gitu kan. Terus selama dalam kita ngulik tu kita harus hafal juga di mana part kita harus blok, di mana part kita harus isi gitu kan. Terus kita cari itu pun ya sebisa mungkin mirip gitu sama yang asli gitu. Karena kalau sudah kita ngulik lagu tu mirip sama yang asli, orang yang dengar musiknya asli, ketika dengar yang kita, jadi dia matching gitu kan. Betul. Tapi itu kalau kami sebagai penonton juga, kalau ada pemain, ibarat yang pemain yang anggaplah acara pesta, pemain yang memainkan lagu yang tenar lah, putus dibawa lagu ini, kan bahasa kan orang penonton tuh kampungan seperti itu. Tapi bang, satu lagi, dari sekian banyak abang bermain, dah berapa gitar yang abang miliki sekarang? Kalau gitar yang pernah abang mainkan dulu ya, kalau mainkan tuh abang sudah pernah merasa Fender, Gibson pernah, lepas itu Samik pernah, Moison pernah, lepas itu yang paling gitar yang paling abang suka tuh Ibanez. Sampai sekarang pun abang pakai Ibanez juga. Masih setia dengan Ibanez. Dari sekian banyak. Iya, karena menurut abang di Ibanez tuh dapat yang abang mau tuh dapat gitu kan. Dia soundnya pun untuk ke slow rock oke, ke dangdut oke, ke pop oke, itu versi abang kan. Oh berarti dia ada juga gini bang ya. Pemain itu kan ada suka dengan merek ini, ada seperti itu bang ya. Karena gitar tuh dia tipe gitar dengan tangan playernya beda-beda gitu. Misalnya kayak Fender kan dia banyak necknya, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Kalau gitar tuh gitu, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang lebar gitu kan. Nah, kalau untuk jari abang lebih enak ke Ibanez gitu. Lagi pula macam-macam lah kalau gitaris nih, yang dia suka karakter sound crunchy gitu kan. Kalau crunchy dia rata-rata pilih Fender gitu. Kalau yang suka misalnya high tone, suka yang berat dalam, itu Ibanez gitu kan. Berarti versi gitar ini kan tergantung orang yang memainkan. Betul, tergantung selera playernya gitu. Dan kalau abang ketepatan memang jatuh cinta dengan Ibanez gitu. Bukan tak berarti tak suka gitu kan. Suka, semua gitar tuh suka, tapi lebih dapatnya di Ibanez gitu. Cunnya di Ibanez. Jadi bang, kalau sampai saat ini berapa jumlah gitar yang abang miliki? Kalau miliki sekarang cuman ada 3 Ibanez 2, terus ada akustik 1. Cuman itu aja. Karena kalau ikut teka memang tak banyak gitu kan. Cuma kalau untuk nama gitar kan, berarti abang lebih terkait gitar kebutuhan menyesuaikan kebutuhan. Kalau mau ikutkan teka itu memang rata-rata enggak semua jenis gitar kau dapat kita koleksi. Betul. Tapi bang,
Ini kan pengalaman dan karir abang juga bermain jam terbang juga ini luar biasa lah. Ya kita tahu nih setiap pemain gitar itu kayak abang lebih ke seloroknya dan versi dangdutnya. Tapi bang ini kan suka, ini kan banyak duka sukanya kita nih cerita nih. Betul. Ini kan dari sisi duka nih bang, ya kalau kita main di daerah itu kan pasti ada honor. Betul. Nah, Siap. harapan itu honor berimbang lah. Nah, Betul. ini saya minta abang memberikan penjelasan itu karena abang udah berkeluarga, versi abang bujang dengan versi abang sudah berkeluarga itu ketika abang turun ke daerah itu kayak mana nih? Maksudnya terkait honornya. Nah, kalau waktu zaman bujang dulu asal dipanggil kan, woi main sini woi. Wah itu sudah honor yang mahal. Lah oke lah. Sudah oke itu. Janji ada rokok, janji apa gitu kan. Dipanggil tuh udah suka gitu. Itu hobi kita kan. Iya. Tapi ketika keluarga ini kan kita udah hitungan kebutuhan gitu kan. Lagi pula setiap kita nak ke daerah itu kan ada yang kita tinggal gitu kan, istri anak itu tinggal, tentu perlu belanja perlu apa. Betul. Lagi pula pun biar ada nampak juga hasilnya gitu kan. Kita gejuk ke daerah, kita balik kita kasihkan sama istri kita kan, istri kita senang, bahagia kan. Betul. Makin sayang. Tapi ada tak bang setelah berkeluarga, alhamdulillah abang udah punya anak, dan ada tak rumah bentila lagi ya main? Pernah. Ya? Kita gini, di dunia entertain ini kan kaitannya kan dengan kalau laki-laki kan dengan perempuan, dengan biduan, dengan audiens untuk perempuan gitu kan. Yang namanya istri ini tentu kadang-kadang ada cemburunya. Terus di entertain ini kan agak keras dunia entertain. Ketika seseorang melihat seorang tuh maju, macam-macam cara untuk supaya orang tuh tak maju gitu kan. Kadang-kadang hal yang tidak kita buat diisukan gitu kan, diisukan disampaikan ke keluarga gitu kan. Cuman ya alhamdulillah lah untuk rumah tuh pengertiannya luar biasa, memahami. Walaupun kadang-kadang kan bergejolak juga, kita tahan gitu kan. Isu-isu seperti itu kan. Karena memang ya kalau bicara tentang dunia musik kayak anggaplah kalau pemain bola itu kan tarkam dia. Tarkam. Kalau kita ini kan anggaplah ke daerah itu orang melihat dari segi pemain kan tidak apa bang, maksud saya tuh orang melihat dari mengarah ke negatif yang banyak ya kan. Tapi kan tak tergantung apapun pekerjaannya, tergantung pada diri kita yang membawa. Nah, di posisi yang dianggap gelap pun kalau kita terang ya tetap terang gitu. Cuman kan orang menganggap kita tempat itu yang gelap, ya udah gelap pokoknya. Tapi tak seperti itu. Sisi yang seperti itu juga ya ada yang terjadi seperti itu. Tapi kan tidak semua orang yang terjadi seperti itu. Memang dunia musik ini ya tidak hanya di kelas daerah, di kelas nasional juga. Ya hampir sama. Itu tak bisa dibohongi. Iya. Tapi bang, yang paling lama abang pernah ninggalkan keluarga selama bermain musik itu Bapak ada tak seminggu kah? Kalau yang terlama ninggalkan keluarga main musik itu setakat inilah selama ini seminggu ya? Karena tempatnya jauh gitu kan. Kebetulan dapat job di Kepulauan Riau kan, di Tanjung Balai. Jadi kita dari sini Tanjung Balai udah sehari. Iya betul. Mainnya di sana kan 2 hari gitu kan. Pas yang bikin lama tuh jumpa kawan-kawan juga gitu kan, kawan ada di sana pun tidak silaturahmi dengan kita gitu kan. Yang terlama tuh ya seminggu lah. Seminggu. Tapi balik. Kalau tak balik kacau. Tidak Bang Toyib kan? Tak Bang Toyib. Kalau Bang Toyib, aduh, besar. Jadi jangan sampai jadi Bang Toyib aja lah. Tapi masih ingat lagi jalan balik itu masih ingat kawan-kawan juga hari ini kan. Kenapa saya hari ini jujur Bang ya, saya ada sisi yang saya ingin mengundang abang itu ingin memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat. Oh, suka duka jadi pemain musik, anggaplah pengiring secara pribadi Bang Dani kan memang gitaris basicnya. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang kan organ tunggal dah berkembang pesat, dan beliau juga masuk ke situ di
diundang berbagai daerah atau berbagai kecamatan, bahkan desa, bahkan dusun pun dusun. habis nih. Ya. Selagi ada waktu undang hal-hal yang berbau negatif itu saya ingin ini tidak betul. Ya meskipun ya setiap tidak dari sisi bidang musik saja. Kalau bicara tentang negatifnya, setiap bidang tuh pasti ada Betul. negatif. Cuman kita menyampaikan suka duka jadi pemain musik, ada tanggung jawab dari pemain musik itu, dia sebagai kepala keluarga cari rezeki di bidang musiknya. Betul. Ya intinya kan halal. Insya Allah. Jadi tidak yang tak boleh itu kan mencuri. Betul, mencuri tak boleh. Jadi tak boleh itu. Betul, mencuri tak boleh. Jadi dengan ya satu hal, tapi gini juga lagi Bu, kembali lagi Bang ya. Kita nih kan apapun di dunia ini, satu pekerjaan itu kalau hobi yang dibayar itu ini dia. Itu dia. Hal yang paling indah dulu bekerja itu seperti itu. Ya. Ketika kita hobi dan kita dibayar, itu pekerjaan paling nyaman. Iya, jadi itu yang menjadi, dan hari ini saya melihat Abang mulai menunjukkan profesional itu dalam arti gini. Ketika Abang ada honor, Abang menyajikan permainan sebisa mungkin. Ya itu kan ketika orang kan pasti gini Bang. Ketika orang membayar kita, kepuasan kita kasih. Betul. Insyaallah. Lebih ke situ. Saya cukup memantau Abang kegiatan-kegiatannya seperti ini juga. Dan ini juga ya, jika kawan-kawan yang ada menonton di podcast kita ini mungkin kenal Bang Dani lebih dulu, pernah sampai kampung kawan-kawan semua. Jadi inilah sisi perjalanan Bang Dani tentang dunia musik, karena beliau tentang gitaris. Tapi dulu kan organ belum ada gitar Bang. Iya, dulu belum ada gitar. Belum kan? Belum ada gitar. Dulu kan organ cuma untuk organ gitu kan. Tapi mulainya ada gitar itu tahun 2005-an kalau salah. Karena kalau pengalaman Abang kan, pengalaman yang lain-lain beda kan. Ketika kawan Abang main, dia langsung ajak, "Woi, pakai gitar yuk." Bisa tadi kan. Pas ketika main pakai gitar merasa nyaman. Bisa nyambung gitu kan. Disitulah awal itu organ tunggal bergitar gitu. Tapi memang kalau sekarang lah, bagi saya ya, kalau organ tunggal tak ada pemain gitarnya agak merasa belum lengkap nih kan saya. Betul, agak merasa kan, cuma bisa aja dimainkan. Cuman kalau banyak lah yang nyampaikan kan, yang orang nyampaikan kan kalau gitar tuh katanya panggung tuh lebih penuh, musiknya lebih hidup, gitu. Ada yang dikelih lain gitu, kita pemain organ aja. Iya betul. Gitu, kan. Tapi kadang bosan juga yang organ aja Bang. Karena organ kata-kata kan segini nih tingginya kan. Cuma itu aja. Tapi ini satu deh. Ini mungkin perlu juga. ini terkait jadi duka juga lah. Apa godaan yang paling terbesar jadi pemain? Godaan menjadi pemain musik gitaris, apalagi umumnya entertain lah ya, entertain. Kalau laki-laki itu memang perempuan. Minuman? Kalau minuman jenis-jenis yang lain kayak narkoba atau apa itu nomor 2 atau 3 lah gitu. Karena gini, kita di panggung itu berhadapan langsung dengan mereka gitu. Kadang-kadang kita pergi pun sama dengan mereka. Iya. Kita sering bersama tuh kadang-kadang kan, kalau yang tidak bisa nahan kan kadang-kadang ada rasa. Godaan terkuat kalau untuk entertain memang kalau laki-laki itu perempuan tuh laki-laki. Iya. Karena mungkin satu juga yang membuat itu godaan, karena kita bersama selalu bersama. Jadi kita misalnya berangkat sama-sama, balik sama-sama, di panggung sama-sama, makan sama-sama, itu kan. Betul. Kadang-kadang kita tidak gitu kan, tapi yang si kawan ini kadang-kadang bercerita lah gini gitu kan. Betul. Kadang ada juga yang punya kawan ini yang enggak nih. Iya. Dia bubuk ke dia gitu kan. Padahal dia yang enggak. Ada juga ya. Ada. Dia bermain belakang layar. Jadi itulah kalau godaan di panggung tuh. Kalau
gitaris lah, player lah gitu. Player laki-laki itu pasti perempuan, tidak dari biduan atau dari audiens gitu kan. Kadang-kadang gini, ada penonton misalnya perempuan, ketika lagu dia kita mainkan bagus, dia merasa seolah-olah kita tuh macam mana gitu, seperti betul, itu istilahnya apa ya, star syndrome gitu. Kita jadi macam artis apa, aku nih, seperti itu. Itu kalau yang umum baru tuh, kalau tak ada bisa nahan itu kacau. Itu memang star syndrome di dunia entertain itu berat. Karena merasa aku yang diperhatikan, aku yang hebat, aku yang apa gitu kan. Betul. Kalau itu sudah bisa ditahan, insya Allah jalannya datar aja itu, aman aja itu. Tapi itu kan proses godaan. Ini mungkin kita ya, abang berhak menjawab dan berhak tidak menjawab. Cuman saya boleh minta kisi-kisi. Honor abang bermain itu ada perbedaan nggak main di kota dengan main di daerah? Kalau itu ada Bang. Jelas ada. Karena pertama kalau di dalam kota kan kita sudah ada ketentuannya gitu kan, kesepakatan angka tertingginya sekian, dan angka tertingginya tak ada batas, angka terendahnya sekian gitu kan. Nah, kalau untuk daerah kan kita tengok jauhnya juga. Kalau abang kali-kaliannya tak susah. Misalnya dalam kota, misal di dalam kota tuh angkanya 200. Nah, itu kan 1 hari. Ketika kita misalnya ke daerah yang jauh, hitungan kita makan waktu 3 hari, ya kita kali 3 aja, seperti itu. Seperti itu nanti kalau abang. Itu tambang gratis ya? Tambang, berarti kita ambil neto. Potong bersih deh kan. Tambang, apa semua itu misal tadi tuh. Jadi karena saya tahu juga dia takkan membuka angka. Angka yang sebenarnya saya tahu juga angka. Beda lagi nanti kalau untuk event gitu. Beda tuh. Beda antara wedding sama event, kita beda gitu. Karena kalau event itu kan tingkat kesulitannya lebih gitu. Yang kita tangani misalnya ada IO datangin artis misalnya, misalnya artis si A, levelnya sudah nasional nih. Nah, ketika event datang, kita diminta main, kita angka hitungannya sudah beda. Karena yang kita hadapi pertama event, terus yang kita hadapi ini kan sudah artis gitu. Tingkat kesulitannya lebih tinggi di sini, walaupun dia misalnya cuma 4 lagu, 5 lagu, itu budgetnya beda. Berarti tapi kata-kata kan kalau artis solo yang datang ke sini kan dia tidak membawa pemain ya? Iya, rata-rata kan kalau ada artis solo datang nih, kebanyakan kan kasus di Timbalan seperti itu. Ada artis solo datang, ya, yang mainnya anak daerah Timbalan, misalnya anak Inhil, ataupun yang lain. Tapi kalau anak Inhil yang mainnya, kita dikasih tahu sebelumnya, seminggu atau 10 hari gitu, dikasih tahu artis ini mau datang, ini list lagunya, kita latihan dulu. Latihan pun kalau biasa sama, kan abang biasanya kan ada naungan juga di TSP kan, Sukri. Kalau sama Sukri itu beda deh. Kalau Sukri kan latihan dihitungnya juga berapa honornya sekali latihan, makan minumnya, budgetnya beda gitu. Gitu. Walaupun berarti kalau Bang Sukri itu lebih besar, artis solo datang nih, memakai dia dulu, dia yang mencari pemain. Ya bisa gitu. Bisa gitu ya. Kalau misalnya ada artis solo datang, yang dipakainya si TSP gitu kan, Sukri langsung bicarakan mau pakai band, kita siapkan bandnya, seperti itu. Nanti masalah budgetnya include di situ sudah. Kalau Sukri, kalau di TSP itu sudah ada standarisasi budgetnya gitu, berapa honor, berapa latihannya, semua sudah ada. Jadi itu yang kadang-kadang kawan-kawan tuh bilang, ngapa wae beda honor miku wae di wedding sama di event, jelas beda. Itu harus paham gitu. Iya, betul. Kadang-kadang ada kalau minta nih, wae main di event ini wae di Gajah Mada katanya kan, ngiringi ini. Berapa wae budgetnya? Kalau standarnya sekian. Mahalnya wae. Nah, itu yang mereka tak paham. Tak paham. Yang tidak dihitungnya kan, yang artis ini kan datang kan sudah levelnya sudah beda gitu kan. Nah, yang kita tangani tingkat kesulitan kita juga gitu. Walaupun cuma 2 lagu, 3 lagu gitu. Betul. Memang. Karena ya kita kembalikan juga, artis nyanyi 2 lagu aja sekian. Dia aja sudah berapa gitu. Kadang-kadang kita nak nangis juga tuh. Kita ngegeng berapi kan, dapat balik dapat ampun.
dia 2 lagu dapat amplop segini gitu, misalnya kan. Kadang-kadang kesal, tapi memang itu sudah strata dia. Iya, Kan? betul. Ya, itulah yang namanya rezeki. Rezeki. Ini dinikmati. Jadi mungkin dari kawan-kawan yang suka hobi bermain musik, ya kalau ketika hari ini mulai kan ada masa fase, setiap hobi itu ada fase-fase. Tak dapat duit lah di sini. Pasti ada tuh, Bang. Pasti ada. Jadi kalau memang itu anggap sebuah hobi, jalan aja, nikmati aja. Ya kalau udah sampai pada rezeki kita itu tetap sampai. Kalau masalah perkara rezeki ini memang sebuah keajaiban. Betul. Ketika kita menggebu-gebu berharap, kita ada. Tapi ketika kita terlentuk memang lemah memang tak ada apa benda, dia tiba-tiba datang. Tapi Bang, cobaan waktu Covid kemarin berat. Kalau Covid, kalau di dunia entertain berat. Secara sebagai player ya, sebagai player itu memang berat karena kita hampir setahun lebih kan tidak ada job, tidak ada kegiatan ramai, tak boleh ada wedding pun tidak ada gitu. Memang berat. Rata-rata semua kawan-kawan semua mengeluh waktu Covid tu memang mungkin Tuhan nak tunjuk kalau ini fase yang terberat gitu kan. Itulah kayak macam kawan-kawan tu ada yang dia pemain player keyboard kan. Ketika Covid tak ada, dia balik ke kebun, nyolak apa semua dari istilah dia dari level artis kabupaten, dia balik ke tukang tebas lagi. Jadi balik nol lagi gitu kan. Memang banyak terlangkup orang di jalan. Kalau zaman Covid. Banyak. Memang cukup berat cobaan kita di masa Covid kemarin. Kalau ini abang berapa anak sih? Abang alhamdulillah dua. Laki-laki ada? Laki-laki 1. Ada tak bakat ke abang tu nampak? Alhamdulillah tak ada. Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah kalau yang laki-laki tu dia lebih religius gitu. Dia lebih suka hal-hal yang religius. Berarti abang sifat abang tak ada ibaratnya kalau memang anak itu memang suka hobi dengan abang, ya udah mengalir, tapi abang tak ada maksa. Tak ada. Kena dalam pikiran abang hobi itu dia tidak bisa kita paksakan harus. Hobi itu kalau dia hobi, dia pasti ada bakatnya. Bakat itu kan dari dalam, dari diri dia. Kita tak bisa maksakan anak tu harus seperti ini, tak bisa. Tapi kalau ketika dia punya hobi, dia punya kesukaan, kita harus support. Tapi kalau yang perempuan ni, kalau perempuan ni dia memang lebih banyak ke abang sifat dia. Semua hal istilah dia semua mau gitu kan. Mau jadi penyanyi, main gitar, semua dia tak. Berarti dia ikut juga abang main gitar. Kadang-kadang di rumah dia ikut main juga, walaupun dia masih tapi betul. Sudah ada dia tertarik gitu kan, sudah mau main, kadang petik gitu. Kadang abang nyanyi, dia ikut nyanyi, banyak ikut ke abang. Kalau si Lawa tu banyak ikut abang. Lawa nama anak dia. Memang Lawa lah. Lawana. Jadi ini seputar yang kita ngambil dari sisi pengalaman hidup Bang Dani semasa menjadi pemain gitaris di daerah lah. Tapi kalau untuk daerah luar apa pernah apa? Kalau luar abang Kepri banyak. Kepri. Karena basic abang seloruk tadi ya, banyak di sana. Kalau ke daerah Pekanbaru itu kita paham lah. Kalau abang mungkin bisa lah disebut gitaris antar desa dalam kabupaten gitu. Jadi antar desa dalam kabupaten sesekali keluar kabupaten. Tapi kan salah satu jam terbang untuk keluar daerah itu bukan berarti orang yang tak pernah keluar daerah dia tak bisa bermain. Tapi kebutuhan musik di luar daerah itu kan tak sama. Hari ini kan kalau itu kan kita Riau nih, kenapa kita tak cenderung ke pusat ibu kota provinsi kita Pekanbaru? Karena hobi musik orang daerah Pekanbaru itu kan alirannya kan mulai berbeda. Kenapa ke Kepri kan Kepulauan Riau, provinsi Riau? Karena aliran musik kita ini hampir sama. Kalau perkara ini warna aliran musik kita harus balik belakang lagi. Kalau untuk Inhil dulu kan kita memang panutan kita tu kan radio Malaysia. Betul. Zaman itu tu kan zaman radio Malaysia. Jadi di radio Malaysia tu ada program ni jam sekian lagu ini lagu Malaysia, jam sekian lagu ini. Itu yang kita tunggu. Dan kita cuma punya itu pada masa itu kan. Maka tu musik Malaysia tu di Inhil ni
sudah mendarah daging gitu kan. Betul. Tapi termasuklah acara kemarin kan, acara seluruh Temilahan itu kan abang mengiringi Siap. dari awal aku tengok. Iya. Angkat juga gitar, Iya. ngeri juga kawannya putus semua lagu Malaysia nampak kan. Alhamdulillah. Ya, ya. Dia gini ada perkara mengangkat gitar tuh. Ya, betul bang. Itu Kenapa? apa kesenangan itu Iya, bang? kadang gini, seorang gitaris tuh ketika dia menggarap lagu, ya, ketika dia mainkan itu, dia dapat ada rasa yang tidak bisa diungkapkan gitu. Dan orang lain tidak tahu. Pasti orang-orang pasti menilai ketika gitaris itu dia ngangkat gitar, ketika dia bergaya. Sebetulnya dia bukan siagi, dia bukan ungah. Cuma itulah rasa yang didapat dari gitar itu. Puasnya dia. itu. Betul. Itu tak ternilai, tak bisa nilai. Kenapa kadang-kadang gitar itu ada yang mulut dia cakap ini, dia bukan dibuat-buat. Memang istilahnya itu dia bagian ungkapan capaian dengan lagu nada part-part yang telah yang dia dapat kan. Betul. Sama kita tuh macam udah hati gitu, mau dapat misteri dia tuh. Chemistry dia dapat. Betul. Memang iya bang ya. Dari satu sisi saya tak timbul pertanyaan tentang itu ya kan. Jadi ini satu jawaban juga kalau ada pemain gitaris yang ngangkat sini itu bukan siangkat, bukan dia siagi. Bukan. Itu memang rasa dia. Iya, betul. Dengan itu. Betul. Itu mahal. Sampai sekarang tak tahu berapa harga itu. Iya, memang ketika sampai kita banding ke kita taping ke rasa itu macam mana ya? Puasnya itu tak dapat dibilang. Kepuasan itu mungkin kepuasan batin para gitaris lah, gitaris yang tahu. Betul. Rasa yang sangat mahal tu. Memang kalau itu apapun itu mungkin ini bagian dari pemain gitar selain capaian ya. Kalau secara praktiknya ketika dia mendapatkan nada part-part yang pas bagi dia dan gitarnya juga dan kaki ditekan atau macam mana itu ekspresi dia itu memang membuat kesenangan dia tersendiri. Jadi kalau diumpamakan pemain bola, seorang pemain bola itu dia mencetak gol. Nah, seperti itulah kepuasan itu seperti itu mungkin. Betul. Jadi banyak sisi yang kita bisa ungkap pada hari ini dari Bang Dhani. Ini dari sisi tentang pengalaman beliau juga bermain di gitaris bang ya. Khususnya di Inhil lah, Indragiri Hilir. Mungkin bang, saya tahu juga kegiatan abang bukan hanya sekedar abang di sela-sela kesibukan abang bermain gitar. Saya kan juga lihat posting-posting kegiatan abang ada main durasi film pendek. Mungkin nanti itu kita bisa undang abang di lain tema. Abang bisa jadi kayaknya pemeran jadi Wak Soot lah. Apalah ini kan kenapa harus Wak Sootnya, kenapa harus nama itu, mungkin durasi yang berbeda dengan waktu yang berbeda saya bisa ngundang abang lagi. Bang, mungkin sampai di sini dulu bang. Terima kasih atas waktunya dan pengalamannya. Semoga para penonton podcast kita pada hari ini terhibur bang, dan mengambil sisi-sisi positif dan posisi negatif juga jadi pelajaran, pengalaman suka duka jadi pemain gitaris lah di Indragiri Hilir juga. Ambil poin yang baik hasil pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.